warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Lepa, Standbook L131-18104. Saya Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, kelas KTB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian herbarium. Herbarium adalah suatu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan dan data terkait yang digunakan untuk penelitian ilmiah. Istilah ini dapat juga merujuk pada bangunan atau ruangan di mana spesimen-spesimen tersebut disimpan atau pada lembaga ilmiah yang tidak hanya menyimpan namun menggunakannya untuk penelitian. Spesimen-spesimen tersebut bisa berupa tumbuhan utuh atau bagian tumbuhan. Biasanya tumbuhan ini dalam bentuk kering yang diletakkan pada selembar kertas. Namun tergantung pada bahannya. Dapat juga disimpan dalam kotak atau disimpan dalam alkohol atau bahan pengawet lainnya. Spesimen-spesimen dalam sebuah herbarium sering digunakan sebagai bahan referensi dalam menjelaskan takson tumbuhan. Beberapa spesimen mungkin merupakan tipe, istilah yang sering digunakan dalam ekologi untuk menjelaskan koleksi serupa dari fungsi yang diawetkan, atau jika tidak dikenal sebagai fungarium. Silarium adalah sebuah herbarium yang mengkhususkan pada spesimen kayu. Istilah hortorium dalam kurung seperti pada Hortorium Liberty I. Hyde Bailey kadang-kadang telah dipergunakan sebagai sebuah herbarium yang mengkhususkan diri dalam mengawetkan bahan sumber hortikultura. Manfaat herbarium. Herbarium dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan atau mentakripkan takson tumbuhan. Ia mempunyai holotipe untuk tumbuhan tersebut. Herbarium juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk para ahli bunga atau ahli taksonomi. Herbarium dipakai mendukung studi ilmiah lainnya seperti survei ekologi dan studi fitokimia, penghitungan kromosom, melakukan analisa perbandingan biologi, dan berperan dalam mengungkap kajian evolusi dalam kurung Setiawan DKK 2005. Kebermanfaatan herbarium yang sangat besar ini menuntut perawatan dan pengelolaan spesimen harus dilakukan dengan baik dan benar. Di sini cara pembuatan herbarium. Kalau koleksi objek perlu diperhatikan kelengkapan organ tubuhnya, pengawetan, dan penyimpanannya. Koleksi objek harus memperhatikan pula kelestarian objek tersebut. Perlu ada pembatasan pengambilan objek, salah satunya dengan cara pembuatan awetan. Pengawetan dapat dilakukan terhadap objek tumbuhan. Pengawetan dapat dengan cara basah ataupun kering. Cara dan bahan pengawetannya bervariasi tergantung sifat objeknya. Organ tumbuhan yang berdaging seperti buah biasanya dilakukan dengan awetan basah. Sedang untuk daun, batang, dan akarnya umumnya dengan awetan kering berupa herbarium. Persiapan pembuatan herbarium. Persiapan koleksi yang di lapangan merupakan aspek penting dalam praktik pembuatan herbarium. Spesimen herbarium yang baik harus memberikan informasi terbaik mengenai tumbuhan tersebut pada peneliti. Dengan kata lain, suatu koleksi tumbuhan harus mempunyai seluruh bagian tumbuhan dan harus ada keterangan yang memberikan seluruh informasi yang tidak nampak pada spesimen herbarium. Pembuatan awetan spesimen diperlukan untuk tujuan pengamatan spesimen secara praktis tanpa harus mencari bahan segar yang baru, terutama untuk spesimen-spesimen yang sulit ditemukan di alam. Di alam awetan, spesimen dapat berupa awetan kering dan awetan basah. Awetan kering, tanaman diawetkan dalam bentuk herbarium. Sedangkan untuk mengawetkan hewan dengan sebelumnya mengeluarkan organ-organ di dalamnya. Awetan basah baik untuk hewan dengan merendam seluruh spesimen dalam larutan formalin 4%. Mengenal herbarium kering. Herbarium kering, cara kering menggunakan 3 macam proses, yaitu pengeringan langsung, yakni tumpukan material herbarium yang tidak terlalu tebal dipres dalam sesak.
Untuk mendapatkan hasil yang optimum, sebaiknya dipres waktu 2 minggu kemudian. Dikeringkan di atas tungku pengeringan dengan panas yang diatur di dalam oven. Pengeringan harus segera dilakukan karena jika terlambat akan mengakibatkan material herbarium rontok daunnya dan cepat menjadi busuk. Pengeringan bertahap, yakni material herbarium dikeluh terlebih dahulu di dalam 3 air mendidih selama 3 menit. Kemudian dirapikan lalu dimasukkan ke dalam lipatan kertas koran. Selanjutnya ditempuk dan dipres, dijemur dan dikeringkan di atas tungku pengeringan. Selama proses pengeringan material herbarium itu harus sering diperiksa dan diupayakan agar pengeringan tadi diganti dengan kertas baru. Kemudian material herbarium dapat dikemas untuk mendefinisikan dalam kurung on result 2005. Demikian. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan kita pakai untuk pembuatan herbarium. Di sini kita akan memakai koran, dan di sini ada juga kita memakai kardus, dan di sini kita akan memakai juga daun serkaya. Di sini ada juga kita memakai tali rafia, dan di sini kita memakai air atau air. Dan di sini kita akan memakai juga selotip. Dan di sini kita memakai terakhir gunting untuk pembuatannya. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan memperlihatkan hasil spesimen dari daun sirsak atau daun sirkaya yang kami diamkan selama 2 minggu. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Ternyata hasilnya selama didiamkan 2 minggu dia menjadi kering. Jadi sekian dari saya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.